Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalve, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sah. Macam pidato aja ya. Oke teman-teman, hari ini saya ingin mengajak teman-teman keliling di ladang saya, tanaman horti yang saya budidayakan. Di sini ada kol, ada sawi botol, ada lombok, dan ada tomat. Dalam satu bedeng ini saya sistem tumpang sari. Ada 3 macam jenis yang saya rasa ini menjadi tumpangan atau simbiosis mutualisme, saling menolong gitu. Sawi tidak bisa terkena panas secara langsung, maka saya harus menanam tomat untuk merindangkan sawi. Begitupun di tengahnya ada lombok. Ya, lombok ini dia jangka panjang. Teman-teman, saya berada di Papua, Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kecamatan Muara Tami. Di Jayapura sekarang ini tomat harganya 45.000. Dan tomat yang saya tanam ini saya tanam hanya 1 bungkus. Puji Tuhan ini sehat dan jadi semua. Pesan yang saya ingin sampaikan bahwa apapun yang dirimu kerjakan, semangatlah dan kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Salam petani milenial, petani muda, semangat. Saya senang sekali karena beberapa kali tanam tidak sempat dapat harga, dan kali ini harganya sejarah mencatat bahwa tomat mahal, paling termahal di tahun 2026 bulan 7 tanggal 25. Sangat-sangat mahal, dan saya memiliki tanaman ini. Oke teman-teman, bisa disaksikan betapa indahnya bertani. Saya ingin bercerita sedikit teman-teman tentang perjalanan hidup saya, masa muda saya yang saya rasa sangat menarik untuk diceritakan. Jadi saya ini bernama Saverius Rivaldo. Biasa dipanggil Saverius, biasa dipanggil Valdo, biasa dipanggil Doi. Ya, Doi. Keluarga orang-orang terdekat saja yang biasa panggil Doi. Umur saya sekarang 21 tahun. Saya kelahiran 2005. Anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya cowok, adik saya cewek. Mengapa saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang petani? Saya rasa ini penting sekali untuk saya publikasikan, karena di awal saya berkarir, memilih karir di pertanian, saya ingin kedepannya saya bisa melihat lagi video ini. Awal saya terjun dalam dunia pertanian itu semenjak saya kelas 2 SMA, namun tidak seaktif sekarang. Dulu bantu-bantu orang tua, suka gali-gali got untuk snack bedengan, bikin bedengan gitu ya. Saya senang gali-gali. Terus dari situ kok saya sudah mulai
ada punya keahlian dalam bertani, mulai cinta untuk memberikan kehidupan yang layak untuk hal-hal yang saya tanam. Singkat cerita, saya lulus sekolah dan keinginan saya itu ingin menjadi anggota TNI Polri lah, seperti itu. Akhirnya lulus sekolah, saya tes polisi dan saya jatuh di perankingan. Dan saya tes TNI, itu lumayan jauh, sudah sampai pusat Pantohir. Saya jatuh di akhir. Rasanya ya seperti biasa, kecewa, sakit, ya memang manusia, wajar. Tetapi bersyukurnya saya punya pemikiran bahwa jikalau saya jatuh, berarti ini bukan tempat yang betul-betul Tuhan izinkan saya di sini. Saya percaya bahwa ada yang lebih baik bagi saya. Saya berdoa kiranya Tuhan merestui saya apa yang saya putuskan. Setelah itu saya pulang. Beberapa minggu kemudian ada pembukaan lagi TNI Angkatan Laut. Saya daftar nih. Setelah itu sudah mengikuti tes, rangkaian tes, sudah sampai di kesehatan. Terus menariknya begini teman-teman, sebelum saya mengikuti tes TNI itu, saya sudah punya pemikiran untuk kuliah. Sebelumnya saya tidak pernah memikirkan tentang kuliah. Terlintas pun dalam pikiran saya tidak ada untuk kuliah. Bahkan saya sudah bilang pas SMA, saya sudah capek untuk belajar, saya mau kerja. Padahal ya berbeda kalau sudah dewasa ya. Singkat cerita, saya ingin mendaftar kuliah, tapi saya masih ingin kejar cita-citaku menjadi seorang TNI. Begini, sudah saya ikut tes saja. Sementara tes itu saya banyak merenungkan, banyak diberi hikmat, pengetahuan, dan pembina pengarahan saya juga di TNI sana. Pimpinan atau ketua bilang, kalau dirimu tidak serius untuk mengikuti tes, sesungguhnya dirimu sudah jatuh, sudah gagal. Wah, gitu saya merasa ini, karena tidak serius. Saya hanya ingin mengisi waktu yang kosong aja, siapa tahu jadikan gitu, tapi nggak serius. Singkat cerita, setelah kita pengetesan, waktu istirahat, saya ingat jam 12 di rumah sakit Angkatan Laut Entrop, Fatamal 10. Diberikan kesempatan untuk istirahat, makan siang. Di situ terlintas pikiran saya harus daftar kuliah. Dan teman-teman tahu, itu hari terakhir pembukaan pendaftaran secara online maupun offline secara umum. Saya terakhir. Akhirnya saya bisa diterima. Awalnya saya tes dulu dan saya diterima di kampus idaman saya, di kampus yang menurut saya sangat baik, sangat benar. Kenapa? Karena Universitas Otto Gessler Papua ini, tempat kuliah saya sekarang, pendidikan tinggi itu yang diajarkan di sana bukan hanya tentang pengetahuan intelektual, kritis dalam berpikir secara akademis, tetapi juga menimbulkan kekuatan spiritual di mana setiap harinya kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan berjalannya waktu juga iman saya, karakter saya menjadi seperti Kristus. Karena memang salah satu visinya adalah membangun karakter Kristus. Saya senang sekali saya bisa berada di
di salah satu perguruan tinggi itu menjadi mahasiswa. Saya mengambil program studi agroteknologi di Fakultas FPKK, Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan. Saya berpikir bahwa rancanganku bukanlah rancangannya. Saya percaya apapun yang telah diperintahkan, saya mengikutinya dengan tulus. Apapun yang terjadi, walaupun teman-teman saya di usia saya sekarang ini lebih memilih pekerjaan yang dipandang baik, dipandang wah bersih, dingin, tetapi saya melihatnya dari segi kebermanfaatan bagi dunia, bahkan bagi negara Indonesia. Saya percaya, saya bergerak dalam dunia pertanian, saya akan membangun Indonesia, mulai dari yang terkecil, kelompok tani saya, kecamatan saya, kota saya. Saya ingin semua petani-petani muda, anak-anak muda, generasi yang akan datang setelah saya ingin kita bertani dengan cara organik. Kita mulai dari semi organik dan organik full. Saya merasa sekarang saya belum melaksanakan itu. Betul, saya masih pakai kimia karena memang keterbatasan ilmu saya. Dan saya percaya niat baik yang ingin saya lakukan pasti diberikan jalan. Saya menginginkan supaya kedepannya kita bertani tidak tergantung dengan hal-hal yang merugikan orang lain. Petani-petani berdoa bahwa Tuhan berikanlah kami rezeki, tetapi hal yang kita lakukan itu meracuni orang lain. Memang tidak spontan, tapi perlahan. Saya sadar itu perbuatan yang salah. Saya sebagai mahasiswa Universitas Otto Geisler, kampus Kristen, yang sudah dibenahi pikirannya, yang sudah tidak memikirkan tentang diri sendiri, saya memikirkan itu salah. Tetapi saya tidak punya rancangan yang begitu tepat untuk saya bisa beralih ke full organik karena keterbatasan ilmu tadi. Saya ingin, mumpung saya masih muda, saya masih kuat, saya ingin video ini menjadi motivasi bagi saya agar saya terus konsisten memperjuangkan, mempertanggungjawabkan kesehatan sistem organik, karena saya tidak hanya ingin menciptakan sayuran yang bagus, tapi juga saya ingin menciptakan sayuran yang sehat. Saya juga tidak hanya menanam, saya juga berternak, ternak ayam kampung. Saya mulai dari 4 ekor. Saya baru saja bikin kandang dan saya percaya usaha saya akan berhasil. Saya minta dukungan dan supportnya bagi teman-teman yang menonton dimanapun kalian berada. Saya masih bisa diberikan kesempatan untuk membuat video. Kiranya video ini bisa menjadi manfaat dan motivasi bagi teman-teman muda. Semoga tetap semangat untuk bertani dan jangan malu, karena petani itu singkatan dari tawakal, niat, ibadah. Jadi adakah ibadah yang meracuni sesamanya? Tidak ada. Maka marilah kita membenahi pikiran kita menjadi manusia yang memikirkan masa depan. Sustainable development. Oke?
Mari kita putar-putar, kita melihat lagi sekitaran keliling tanaman saya. Ada banyak jenis. Mari saya mengajak teman-teman semua untuk melihatnya. Di sini ada kol, ada pepaya. Pepaya itu saya yang tanam juga. Tapi ya saya tidak terlalu mengurusinya. Ini lahannya seperempat hektar ya. Sini ada temulawak, ada temu ireng, ada temu putih, ada mangga, ada nangka, ada kelapa. Memang ciptaan Tuhan yang sangat nikmat, haus tinggal minum. Dan di sebelah sini tomat saya masih berumur 3 minggu. Kita melihat kompos saya yang sementara ini saya lagi buat. Wow, ini dia komposnya. Ini adalah referensi dari Pak Bayu Dinirat. Halo Pak Bayu, saya sudah mempraktekkan apa yang sudah dirimu sampaikan. Ada kemangi, ada tebu, ada alpokat juga di sana. Ini adalah asam amino. Saya buat dari tali perut ikan dan nanas dan daun pepaya. Oke, ini ada pembenah tanah. Dan ada katalis booster. Ini. Ya, alpokat penyambungan. Alpokat sudah disambung. Oke teman-teman, saya kira kegiatan saya hari ini seperti ini saja. Salam dari Papua, Jayapura. Kiranya ada masukan, saya ingin sekali diajar, saya ingin sekali diberikan masukan apabila kegiatan saya hari ini bisa menjadi patokan untuk kita belajar bersama. Oke. Ini tidak lari 20 juta teman-teman. Panennya nanti 1 minggu lagi baru panen. Tidak lari 20 juta nih. Oke, sip. Sampai jumpa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, shalve.